minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ilmu Al-Fatih beserta seluruh timnya, yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, masuk saya ke masjid ini memang auranya aura wanita solehah semuanya. Amin, Allahumma amin. Asmaul Husna udah hafal di luar kepala nampaknya. Saking dibaca tiap minggu ya Bu Ketua ya. Masya Allah, nadanya itu udah nggak ada yang fales lagi. Masya Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai maksimal 11:30 ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan, tapi kita ulang-ulang dulu kajian kita. Kita akan membahas terkait dengan 3 maqam hati. Apa itu maqam? Bahasa lainnya 3 tingkatan hati. Ya, kita perhatikan ciri-cirinya, kita cari tahu kita di posisi yang mana. Tujuan kita membahas ini bukan untuk mengukur posisi orang lain, tapi untuk mengukur kadar diri kita sendiri. Jangan setelah pengajian ini nanti ada orang yang dapat ciri-cirinya itu yang kayak bilang saja tuh. Jangan. Kita tak boleh menghakimi orang ya. Innallaha ahkamul hakimin, Allah lah hakim yang paling adil. Jadi kalau kita seuzon sama orang, itu tanda kita menghakimi orang. Kita mengambil haknya Allah, tidak boleh. Jadi tidak boleh ngejudge, tidak boleh menilai orang. Karena kenapa? Hanya orang itu yang tahu dan Allah bagaimana kondisi dia. Orang yang kelihatannya tidak terlalu baik di depan mata, bisa jadi di mata Allah dia baik. Ada orang-orang yang justru baik, friendly, bisa jadi di mata Allah dia tak baik. Karena di dalam sendirinya dia melakukan maksiat. Bisa jadi? Bisa jadi. Jadi tujuan kita membahas ini adalah supaya kita tahu di mana posisi hati kita, sehingga kita bisa upgrade ke level selanjutnya. Kita mulai? Khusyuk nampaknya. Yang pertama, sebelum saya mulai, saya sampaikan dulu 5 hukum Islam, karena ini adalah modal dasar untuk memahami ilmu ini. Dalam agama Islam, rambu-rambu tak banyak. Ibu kalau mau buat SIM, kalau SIM-nya itu ibu test drive, atau ibu ada ujian tulis kalau membuat SIM, itu banyak sekali rambu-rambu. Kalau dalam agama Islam rambu-rambu cuma 5 saja. Yang pertama adalah wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Betul? Yang kedua adalah haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan
berpahala. Yang ketiga adalah makruh, dikerjakan berpahala. Dikerjakan berpahala. Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi dosa enggak kalau dikerjakan? Tidak, cuman ditinggalkan lebih baik. Kalau dikerjakan Allah enggak suka. Tapi emangnya kita mau jadi hamba Allah yang tak disukai oleh Allah? Kan tak mau kita. Kemudian sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Bukan enggak apa-apa, rugi bandar. Oke. Jadi ustazah, apa hukum iftitah? Sunnah. Kalau saya bilang sunnah, iftitah itu kan enggak wajib dalam sholat. Iftitah itu kan sunnah, yang wajib itu Al-Fatihah. Kalau saya bilang sunnah aja, berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Ustazah, boleh enggak saya sholat enggak baca ayat pendek? Saya bilang biasanya, ayat pendek itu sunnah aja, ayat pendek enggak wajib. Berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Ustazah, boleh enggak saya enggak zikir setiap sholat, habis sholat? Saya bilang sunnah aja zikir. Berarti dikerjakan dapat pahala, enggak zikir rugi kita. Ustazah, baca Quran apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Itu maksudnya. Kita bilang sunnah bukan berarti kita abaikan. Kita bilang sunnah karena kita rugi kita tinggalkan. Nah, jadi definisinya didudukkan dulu. Kemudian yang mubah. Mubah dikerjakan, pernah dengar kata-kata mubah? Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Tapi kebolehan ini apakah dikerjakan dapat pahala? Boleh ini yang mubah dikerjakan dapat pahala enggak? Tidak. Ditinggalkan dapat pahala enggak? Enggak juga. Jadi mubah ini yang boleh tapi enggak ada manfaat. Nonton boleh. Duduk-duduk boleh. Ngalai-ngalai boleh. Nganga-nganga boleh. Ngobrol-ngobrol boleh. Tapi berpahala enggak? Enggak. Berdosa enggak? Kalau ngobrolin orang tuh lain cerita. Makan, ke mall, jalan-jalan, healing-healing. Boleh? Boleh. Tapi ada pahala enggak? Enggak ada pahala. Cuma dia boleh. Enggak dikerjakan berdosa enggak? Enggak. Jadi mubah. Itu mubah namanya. Berfoto cheese. Boleh enggak? Saya. Boleh. Berdosa enggak? Enggak. Berpahala enggak? Berfoto. Boleh? Kalau nutup aurat boleh? Kalau buka aurat? Jadinya, kok gede-gede? Jangan marah-marah sama saya. Saya cuma bertanya aja. Kalau buka aurat jadinya yang mana? Jadinya yang haram. Ya kan? Nah, jadi yang mubah. Jadi orang beriman yang mubah itu dia kurang-kurangi ya. Nanti dia ganti dengan yang sunnah. Saya akan jelaskan tentang 3 jenis hati. Yuk kita udah tahu definisinya. Ini adalah rumusnya. Ini harus paham kita. Sehingga kalau kita paham 5 ini enak kita. Pengen pengajian ke Talbiyah. Datang kawan. Hui. Ke mall yuk. Ada promo. Wah, ibu lihat aja hukumnya. Hukum pengajian wajib. Ke mall mubah. Mantap lagi wajib. Dikerjakan berpahalaku. Gitu cara berpikirnya, Besti. Gitu cara berpikirnya. Ya Al-Fatih kan? Oh iya maaf. Oh iya. Saya bilang iya ya. Oke, Al-Fatih. Gagal move on ya. Ya Al-Fatih ya. Itu misalnya seperti itu. Jadi ibu lihat aja hukumnya. Datang tamu ke rumah ibu. Aku main ke rumah kamu ya. Aku ini mau silaturahmi. Tahu-tahu Bu Verina ngajak pula makan sate. Bingung kita mau yang mana. Lihat bahwa makan sate keluar adalah mubah. Menerima tamu adalah pahala besar. Memuliakan tamu adalah kewajiban. Maka pilih tamu. Gitu ceritanya. Ya, ini sebelum kita bahas tingkatan jenis hati. Ibu pengajian misalnya Al-Fatih dibuat oleh Bu Ketua hari Minggu. Tahu-tahu di saat yang sama ada pesta. Mana duluan? Pesta atau pengajian? Entah iya tenda. Entah iya tenda. Semangat jawab. Ini yang pura-puranya yang pesta ini pura-puranya adalah keluarga dari jamaah. Nih ica-icanya nih. Mana? Coba jawab. Pengajian atau pesta? Tengok hukumnya dulu. Pengajian hukumnya adalah fardu ain. Pergi ke pesta hukumnya fardu kifayah.
Jadi Bu Ketua nanti akan bilang sama ibu-ibu Al-Fatih, sebagian pergi pesta ya, karena hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, kita nggak wajib lagi melakukannya. Sebagian tetap pengajian. Nah gitu ceritanya. Jadi dibagi dia. Karena segala sesuatu itu tergantung pada hukumnya. Yuk kita masuk kepada kaji kita yang akan kita bahas hari ini. Terkait dengan 3 jenis hati. Kita cek hati kita. Jangan cek hati orang. Tujuannya hanya kita dan Allah yang tahu di mana posisi hati kita. Yang pertama. Ada namanya qalbun marid. Apa namanya? Qalbun marid. Marid. Qalbun marid. Marid pakai do. Apa coba semua? Qalbun marid. Bukan malit. Malit nama tetangga kita. Qalbun marid. Iya, bukan pakai de, bukan pakai dal, tidak qalqalah. Qalbun marid doang. Nah, enggak usah pakai doangnya. Qalbun marid aja. Marid itu artinya sakit. Jadi kalau ada teman kita perempuan sakit, kita bilang maridah. Dia maridah, dia sakit. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, dia marid. Dia sakit laki-laki. Tapi kalau qalbun artinya adalah hati, marid artinya sakit. Berarti qalbun marid adalah hati yang sakit. Sampai sini paham? Nah, apa ciri-ciri qalbun marid? Apa ciri-ciri qalbun marid? Gampang ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang punya qalbun marid, wajib dia tak kerjakan. Maaf, dia tak solat bolong-bolong, solat kalau mut-mutan, kapan teringat solat, ndak antilah situ. Puasa, kapan teringat puasa-puasa, pergi ke Ramayana, lewat udang goreng, batalkan juga. Pokoknya yang wajib-wajib dia tinggalkan. Nutup aurat, kalau teringat aja, kalau nggak teringat lantaklah situ. Ini orang-orang yang ciri-ciri pertama adalah dia wajib dia tak kerjakan. Atau dia lalaikan, atau dia abaikan. Apa diantaranya? Solat dia lalai. Kalau imannya lagi naik, dia solat. Kalau enggak, terserahlah. Nanti ikut pengajian lagi, naik iman lagi, solat lagi, lupa pengajian, hilang lagi solatnya. Puasa juga gitu. Zakat kadang bayar, kadang enggak. Buka aurat, kalau terdesak, buka, alasannya darurat ustazah. Karena hujan ngambil jemuran. Kalau enggak buka jilbab dia tak beban. Ini nih. Dia wajib dia tak kerjakan. Paham? Paham nih? Yang kedua, haram dia kerjakan malah. Contoh. Solat enggak wajib dia enggak kerjakan. Yang haram malah dia kerjakan. Solat lalai-lalai gosip nomor 1. Ada orang macam ni? Ada. Jangan kuat-kuat kali bilang ada ya. Slow lah. Solat enggak gosip ya. Gosip haram. Puasa enggak fitnah orang jalan. Solat enggak minum minuman keras santai. Ini ciri-cirinya nih. Gampang banget indikatornya. Solat enggak melawan suami nomor 1. Solat enggak tapi marah-marahin istri nomor 1. Solat enggak asing gosipin orang terus kerjanya. Nyari-nyari salah orang. Cari-cari aib orang. Solat enggak lalai. Buka aurat enggak. Tapi merasa paling benar. Haram. Nah ini nih. Tegang betul. Ini baru pembukaan. Nah maksudnya ada kan orang-orang seperti itu ada ya. Solat dia enggak, bayar zakat dia enggak, riba nomor 1. Solat enggak, puasa enggak, nutup aurat enggak, tapi riba nomor 1. Ini ciri-ciri hati sakit. Haram dia kerjakan. Terbalik. Betul. Wajib dia tinggalkan. Kan dibalik-baliknya hukum Islam tuh suka-suka hati dia. Wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Kerjanya berkhalwat aja. Solat enggak. Yang makruh dia kerjakan. Dia bilangnya gini, akan makruhnya, santailah. Akan makruhnya, slow lah. Kan gak dosa dong kata Pak Ustadz. Dia tanya sama Pak Ustadz, makruh dia kerjakan. Yang sunnah, gak mungkin dia kerjakan, wajib aja gak selesai. Gak mungkin dia sholat duha, orang sholat wajib aja enggak. Ada sih orang rajin sholat duha, tapi sholat wajib enggak. Orang-orang yang beriman tanpa berilmu. Saya pernah dapati. Ustazah, kata ustazah kalau sholat duha,
itu rezeki kita lapang. Saya udah sholat duha 3 bulan, rezeki saya enggak juga lancar-lancar. Saya bilang, ibu sholat subuh enggak usah aja duha aja. Mana bisa? Ah, itu ciri-ciri duha aja. Ah, ini berbahaya nih kalau enggak belajar bener-bener. Maka belajar tuh pakai guru. Ah, sekarang saya udah sering bilang ya. Sekarang di online banyak orang yang sibuk dengan menyuruh orang sholawat. Sholawat pembuka pintu rezeki, magnet rezeki, rezeki dari langit, Sidratul Muntaha. Sholawat aja, 1000, 3000 sehari. Ah, sholat zuhur enggak. Mana bisa? Enggak bisa. Yang wajib dulu kerjakan, yang sunnah perbanyak. Nah, balik lagi tadi apa yang saya bilang tadi ya? Nah, ciri-cirinya ya. Wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Dia cuek aja. Makruh aja pun. Tentulah dia kerjakan. Orang yang haram aja dia kerjakan, Bu. Sunnah nggak mau dia kerjakan. Kecuali kalau ada kepentingan. Tapi nggak pakai ilmu dia. Yang mubah berserak-serak. Terlalu banyak. Kerjanya nganggo-nganggo, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, santai-santai. Jalan-jalan, healing-healing tiap hari. Dari jam pagi sampai malam dia muter aja. Pergi ke mall ini, sampai ke mall ini. Karena di Pekanbaru mallnya kan 1-4 biji dekat-dekat aja. Ibu nih kok pindah-pindah mall. Santai saja, jalan kaki aja pindahnya saja. Saya bingung Pekanbaru nih. Kenapa mall tuh bersatu pula berempat di situ ya? Biar sehati ya. Ah ya itu. Apa enggak satu taruh di Kulim tuh? Biar jauh ibu-ibu. Kok pindah-pindah, Bu? Tenang udah aja. Parkir satu mall, jalan kaki ke mall lain. Jadi kerjanya itu mubahnya terlalu banyak. Nah itu ciri-ciri orang hati sakit. Jadi yang mubah nih jangan banyak-banyak. Karena kalau orang mubah banyak-banyak itu perbuatan sia-sia. Tapi boleh nggak dikerjakan? Boleh. Boleh nggak belanja-belanja? Boleh. Nggak ada masalah. Tapi dia jadi berdosa kalau status hukumnya adalah mubadzir. Coba diulang apa itu mubadzir? Mubadzir bukan beli barang mahal. Tapi mubadzir beli barang yang tidak terpakai. Ya, jadi sering saya bilang di Joma Al-Fatih berhenti beli barang kalau cuman karena suka. Tapi belilah barang suka dan perlu yakin kita pakai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini ciri-cirinya. Tapi orang-orang ini ada nggak? Orang-orang itu ada. Itu orang yang hatinya sakit. Wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tak kerjakan, yang mubah dia kerjakan banyak-banyak. Oke, coba serentak jawab dulu. Orang yang hati sakit, coba ciri-cirinya. Hafal nggak? Satu yang wajib dia kok kerjakan? Cemana lah. Coba, yang wajib dia, yang haram dia, yang makruh dia, yang sunnah dia, yang mubah dia banyak-banyakkan. Nah, itu aja. Oke? Nauzubillah, kalau orang hati sakit, ini perlu diperbaiki. Karena rambu-rambu dalam kehidupan kita itu tidak seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Tadi orang hati sakit. Sekarang yang kedua. Nomor 2 adalah ciri orang yang punya namanya qalbun sahih. Apa namanya? Qalbun sahih. Apa itu qalbun sahih? Coba, qalbun sahih. Terpeletok lidah. Cuma 2 kata cuma Qalbun sahih. Coba. Qalbun sahih. Apa ciri-ciri orang punya qalbun sahih? Itu artinya adalah hati yang benar. Hatinya benar. Benar. Ya. Tapi belum lagi selamat. Belum nomor 1 lagi. B aja. Jadi statusnya B. Yang tadi C, yang ini B. Hatinya benar, hatinya sudah termasuk indikator tak sakit-sakit banget, sehat lah. Ya, tetapi tidak selamat. Apa ciri-cirinya? Orang qalbun sahih ini masih suka mencampur-campurkan hukum Islam. Contohnya apa? Indikatornya. 1, wajib dia kerjakan juga. Wajib dia kerjakan, Bu. Dia sholat, dia puasa,
dia zakat, rajin ke masjid 5 kali sehari semalam, rajin dia ganti puasanya, nutup aurat, dia takut kalau nutup aurat tuh dia takut sekali. Kalau dia buka aurat dia takut. Jadi wajib dia kerjakan. Udah betul orangnya, udah oke dia. Tapi masalahnya yang haram dia kerjakan juga. Wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan juga. Majelis taklim iya, gosip mantap juga, enak juga. Sholat iya, tapi fitnah orang jalan juga. Naik haji mantap, pulang haji lebih garang pula lagi dibanding orang tak berhaji. Ada indikator seperti itu orang-orang? Banyak. Akhirnya orang-orang bingung. Itu kok bu haji kok kayak gitu ya. Bagus aku jangan haji lagi. Ya salah pula keputusannya. Nah, ini bahaya nih orang-orang kayak gini nih. Dia bisa membuat orang tidak melakukan kebaikan. Tuh. Rajin majelis taklim. Tapi ngomongin orang juga. Bagus aku lagi ndak majelis taklim saja. Ndak ada aku ngomongin orang dong. Barusan ibu ngomongin siapa? Ya saja. Ini masalah ini. Jadi orang ngeblunder gitu. Ngeblunder. Saya sering dengar yang seperti itu. Ustazah, itu ada teman saya jilbabnya panjang, rajin ibadah, tapi gosip aja kerjanya. Bahkan dia ngadu domba. Bagus saya ndak usah lagi ibadah. Ndak usah saya pakai jilbab. Kayak saya nih, santai orangnya, padanya. Ndak ada saya gosip loh. Terus barusan gosipin siapa? Ya tapi kan saya cuma ngomong sama ustaz aja. Sama sih manusia itu gosip juga namanya. Ustaz aja nih gitu kali. Memang gitu. Artinya apa? Nggak bisa nilainya kayak gitu. Bu, Allah itu ngitung kita itu per kasus bu. Jadi orang jangan generalisir per kasus. Contoh, dia majelis taklim dapat pahala. Dia bergosip, dia berdosa. Kan gitu kan? Dia nutup aurat, dia dapat pahala. Dia melawan suami, dia berdosa. Dia sholat dia dapat pahala. Lalu kemudian dia buka aurat dia berdosa. Tinggal nanti ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Itulah ditimbangnya nanti di yaumul mizan. Hari pertimbangan. Nama lainnya adalah yaumul hisab. Hari perhitungan. Jadi nggak boleh generalisir. Bahwa kerudung adalah wajib walaupun dia maksiat. Sholat tetap wajib sekalipun untuk orang yang maksiat. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Dan Allah yang hakimnya, bukan kita macam tadi kita hakimi orang. Oh itu rajin majelis taklim tapi jahat. Oh nengok mukanya aja nggak pernah senyum. Bagus aku senyum terus, friendly. Santai aku orangnya, walaupun aku ndak sholat. Banyak kawan-kawanku, ndak bisa kayak gitu. Ya karena Allah hitung itu satu persatu, per kasus. Maka tugas kita dalam hidup ini kurang-kurangi berbuat dosa, banyak-banyakkan berbuat pahala, karena belum tentu amal-amal kita ini akan diterima oleh Allah. Jadi banyak-banyakkan. Kenapa? Belum tentu yang banyak itu diterima, betul? Belum tentu bu. Maka saya sering bilang sama jemaah, doa banyak, doa. Kenapa Ustazah? Karena belum tentu mana nanti doa yang nyangkut, itulah dia. Kemungkinannya lebih besar. Orang yang sering naik mobil, naik motor setiap hari keluar dari satu tempat ke tempat lain, kemungkinan kecelakaan lebih besar karena peluangnya besar. Maka doa, ibadah. Karena nggak tahu yang mana ibadah yang bisa diijabah. Kemarin saya ceramah tentang bab ria. Apakah semua orang ibadah, semua orang berbuat baik, semua pahalanya diterima oleh Allah? Belum tentu bu. Kadang-kadang dia ria. Coba misalnya saya contohkan. Ibu bantu ponakan yang sering saya contohkan seperti ini karena kasus banyak. Ponakan tinggal di rumah ibu, kuliah dia 3,5 tahun di UIN. Kakak ibu kuliah di Tinggi. Ponakan ibu tinggal di rumah ibu 3 tahun, ibu kasih makan, ibu kasih minum, ibu kuliahkan atau dia biaya orang tuanya tapi dia tinggal di rumah ibu. Suatu ketika ponakan ini jadi orang sukses. Anak ibu butuh bantuan dia. Ibu hubungi dia, kan gitu ceritanya. Tolonglah adik kamu nih butuh bantuan kamu nih. Kan dia sukses. Tahu-tahu suatu ketika dia tidak bantu. Apa kata kita? 3 tahun kau tinggal di rumah aku. Itu aja aku perlunya. Tidak kau bantu aku. Tersebut sama orang hilang pahala 3,5 tahun. Saya baik dengan Bu Verina. Baik. Bu Verina butuh saya bantu. Suatu ketika
Saya butuh, Bu Verina tak mau bantu saya. Saya ceritakan ke Bu Ketua. Bu Verina tuh, saya kapanpun dia butuh, saya bantu dia. Sekarang saya butuh, dia tak bantu saya. Hilanglah pahala saya semua. Makanya qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasbahu azza. Tak usah bantu orang daripada bantu tapi menyebut-nyebutkan. Kalau bantu menyebut-nyebutkan, duit keluar, pahala tak dapat. Lebih baik tak usah bantu. Pitih tidak keluar, tak dapat pahala. Boleh faham? Angguk luar biasa. Nah, ini problem sebenarnya. Jadi itu yang saya maksud. Bahwa ketika orang yang hatinya benar, hatinya sehat, belum lagi selamat, belum selamat. Itu wajib dia kerjakan. Oke? Kemudian haram dia kerjakan juga. Nah, sehingga orang biasanya agak bingung. Agak bingung ya. Maka jangan lihat orang. Kita udah tahu sekarang pokoknya ada yaumul mizan, hari perhitungan. Hitung berat dosa dan pahala kita. Perbanyak-banyak berbuat pahala, kurang-kurangi berbuat dosa. Mudah-mudahan semua pahala kita itu diijabah. Karena ada orang-orang yang amalnya ditolak, orang-orang yang ria, orang-orang yang takabur, orang-orang yang ingin dipuji, itu pahalanya seperti debu yang dimakan angin. Ya makanya mungkin di antara 10 amal kita 2 ria jadilah. Oh enggak gitu ya. Di antara 10 amal kita jangan yang ria ya. Semoga semua amal kebaikan kita diterima. Makanya kan kita selalu berdoa, semoga dosa kita diampuni, amal kebaikan kita diterima. Insyaallah. Orang yang hatinya sehat tapi belum selamat, wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga, makruh dia kerjakan juga. Kayak tadi, woi, jangan tidur habis subuh, habis asar, kata Ustaz Janela, woi. Itu kan makruhnya. Nah, yang makruh-makruh masih ingat? Coba ulang lagi. Apa yang makruh-makruh? Tidur habis subuh, habis asar. Makruh. Apalagi yang makruh? Menyanyi di kamar mandi. Makruh. Makan jahe. Jengkol dan petai itu bukan jengkol petainya yang makruh. Kasihan tukang jengkol nanti. Yang makruh, karena nggak ada dalil. Hai orang-orang beriman, la takulul jengkol wal petai. Nggak ada dalil. Hai orang-orang beriman, jangan makan jengkol petai. Nggak ada dalil. Jadi jengkol ini saya perkenalkan the power of jengkol. Supaya tak salah paham dengan si jengkol itu. Jengkol itu yang menyebabkan makruhnya bukan jengkolnya tapi baunya. Setiap terbau sama orang maka dia makruh. Ustazah, saya bisa masak jengkol anti bau. Bisa, jangan-jangan bisa. Silahkan. Ustazah, saya masak jengkol, makan jengkol. Setelah saya makan jengkol, saya pakai masker 7 hari 7 malam. Sehingga tak terbau sama orang, maka dia tidak makruh. Ustazah, saya makan jengkol, setelah makan jengkol, saya tak keluar rumah, tak cakap-cakap. Saya diam aja. Kenapa? Aku takut makruh besti. Kan banyak cara ya kan. Toh kata orang habis jengkol makan kopi. Enggak apa? Kopi. Oh makan apa? Apel. Oh apel ya. Jadi dapat ilmu saya. Apel, beras semua lah ya kan. Jadi itu si jengkol ya jengkol itu bukan jengkolnya. Jadi kasihan nanti petani jengkol. Jangan-jangan nanti jemaah Al-Fatih bisa menemukan, saya rasa udah banyak yang ngerti, masak jengkol anti bau. Mantap. Nanti saya endorse-nya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apalagi yang makruh? Makruh adalah memulai tidur habis subuh, habis asar, si jengkol tadi dan serta seluruh jajaran dan perangkatnya yang bau-bau. Durian makruh enggak? Durian itu tak makruh. Durian itu sebentar tahannya di mulut kita cuma 3 jam. Tapi kalau jengkol tahan 2 hari 2 malam. Nyanyi di kamar mandi makruh ya. Nyanyi di kamar mandi, jangan menyanyi-nyanyi juga di kamar mandi ya. Tapi kalau orang hati sakit atau hati sehat belum selamat, dia akan bilang itu. Akan makruhnya. Ya, makruh hukumnya memulai tidur telungkup dan telentang. Makruh hukumnya memulai tidur telungkup dan telentang. Jadi ini adalah kepala, ini adalah kaki. Kita mulai tidur tak boleh tengkurap, enggak boleh telentang. Memulai tidur itu, mulainya itu disunahkan miring ke kanan. Usahakan kanan itu kiblat.
Ah, enak. Enaknya mulainya aja, Mbak. Mulainya aja. Jangan sampai pagi kanan terus setruk nanti, Mbak. Ini pura-puranya ini adalah kiblat nih. Kan ini kiblat nih di belakang saya ya. Nah, Ibu tidur di depan. Ini pura-puranya di kasur Ibu ya. Di mana? Di mana? Di mana kepalanya? Kepalanya sini, kakinya sini, miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Tapi awal aja, jangan sampai pagi kanan terus. Stroke lah nanti. Siapa nyuruh kanan? Sejanela kacau. Ya, jadi jangan mulai tidur telungkup telentang, makruh. Kemudian jangan masa lupa yang makruh-makruh, coba ulang lagi. Makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Glek cabut lagi. Glek cabut lagi. Glek cabut lagi. Jangan glek lek yang 4 5 6 7 itu makruh. Hah? Ngerjain saya. Oh, biar saya minum gitu ya. Oke, misalnya lagi makruh hukumnya makan atau minum di gelas, makan minum di gelas yang sudah sumbing. Jadi kalau ada gelas sumbing di rumah jangan pakai lagi dan itu juga menyebabkan kefakiran. Menyebabkan kemiskinan. Menyebabkan kefakiran. Jadi kalau udah sumbing dia tanggal-tanggal telinga jangan pasang juga lagi. Yang cantik-cantik taruh di lemari, yang tangga-tangga dipakai. Jangan. Kuali juga, ada tanggal-tanggal dari hitam-hitam itu juga dipakai. Beli baru, yang baru disimpan. Panjang pula umur kuali itu dibanding umur manusia lagi. Bayangkan tuh, apa nggak kasihan kita nengok dia. Tolonglah, dia minta tolong dia. Ini tolong. Jangan sampai panjanglah umur dia pada umur kita. Jangan gitu kali lah hidup nih ya. Nah, jadi itu makruh tuh. Ya, nah, jadi makruh-makruh tuh yang sudah sompel, gelas yang sudah sompel, itu jangan dipakai lagi, itu makruh ya. Makruh hukumnya makan sambil berdiri. Jadi kalau minum ya sambil duduk, setengah duduk, pergi pesta ya, bilang nggak ada tempat duduk, tunggu orang, nggak ada orang duduk aja di sudut, nggak apa-apa. Daripada kita tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering pergi pesta, saya tak ada tempat duduk, saya duduk aja di sudut, saya makan. Ada jemaah saya, Ustaz Janela, saya duduk di bawah, enggak masalah, enggak masalah. Tidak ada malu saya sama sekali, enggak ada masalah. Orang yang makan sambil duduk, dimanapun dia duduk, itu tanda orang paham. Tanda orang paham. Atau beli air mineral di supermarket, minum di depan kehausan, duduk aja di bawah. Itu bukan orang tak baik, itu tanda orang paham. Enggak ada masalah, duduk aja, setengah duduk, enggak apa-apa. Ya, daripada melakukan hal yang Allah tidak suka. Ya, makruh hukumnya menahan makruh hukumnya menahan kentut di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi buang aja lah, kasihan kita, jangan di PHP-in dia, digantung tak betali, buang aja lah. Tapi kalau saya nahan kentut dalam sholat, apakah sholat saya sah? Sah, cuman menahannya makruh. Ya, jangan ditahan-tahan, apalagi tak pakai tali. Cukuplah orang aja ibu PHP-in, jangan kentutlah ibu yang PHP-in. Paham ya? Nah, ini makruh-makruh jangan kita lakukan. Iya, iya. Nah? Oh, daster sobek tak masalah. Cuman masalahnya nanti bukan si sobeknya, masalahnya daster yang bagus nggak kepake. Kalau yang bagus nggak kepake lebih bahaya lagi, mubadir. Angin. jadi mubadir itu payahnya. Ya, jadi pakai Bu semua baju-baju di rumah tuh pakai. Kalau enggak mubadir. Oke, nah yang makruh-makruh ditinggalkan. Tapi kalau daster sobek tak masalah. Ya, yang membuat kita susah hidup itu adalah gelas sompel, kuali sompel, piring sompel, itu jangan. Makanya di Arab original itu, orang-orang Arab original ya, asli, itu tak pakai piring, mereka pakai plastik. Jadi kalau beli belanjaan keluar itu pakai plastik. Tujuannya apa? Biar lebih hemat, budayanya islami, dan tidak sompel-sompel kayak gitu. Oke? Nah, ini ditinggalkan ini. Yang makruh-makruh itu ditinggalkan.
Wajib laksanakan, yang hati yang sehat wajib, tapi belum bagus wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga, makruh dia kerjakan juga. Ya, dia menyanyi di kamar mandi, dia tidur telungkup telentang, ya. Dia makan minum dengan sompel-sompel gitu ya. Kemudian yang sunnah dia kerjakan juga karena hatinya betul. Paham ya? Dan kemudian yang mubah banyak-banyak. Kerjanya duduk-duduk, santai-santai, nongkrong-nongkrong, tapi sholat juga dia. Puasa juga dia. Sholat sunnah juga dia. Tapi dia kerjakan yang makruh juga. Gosip lancar juga dia. Pokoknya orang ini completable. Ini makhluk, kenapa? Kalau perempuan-perempuan aja tak masalah. Yang penting jangan ada laki-laki dan jangan terlalu sering. Yang mubah tuh kurangi. Ganti dengan sunnah. Oke? Atau menyanyi di dalam kamar dengan suami. Dan suaminya bilang, sakit kau sejak pengajian. Ya Allah. Sompel itu adalah sompel itu apa ya? Sumbing. Gelas patah atau tumbing sedikit gitu. Nah, orang hatinya sehat apa tadi? Orang hatinya sehat coba wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan. Mubah dia semua nak dikerjakannya. Itu orang hati sehat. Tapi belum selamat. Coba ulang lagi. Yang tadi pertama orang hati sakit. Orang hati sakit wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia tinggalkan. Mubah dia banyak-banyak. Yang kedua, hati sehat tapi belum bagus. Wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan. Mubah dia kerjakan. Kalau ada kita itu semua kita kerjakan, itu paket komplit. Hati aku sehat, walaupun belum selamat jadilah. Ya sholat dia juga, ribah ya juga. Kayak gitu-gitulah ya. Yuk nomor 3 terakhir. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ya Allah, ya Allah. Ini harus dengar fokus yang terakhir. Ini adalah goal kita. Ini adalah mimpi kita. Ini adalah mimpi saya. Ini mimpi kita semua. Ya, saya secara pribadi pengen kali jadi orang nomor 3. Karena nomor 3 ini orang dahsyat. Orang bagus sekali. Nomor 3. Ini kita fokus dulu nomor 3. Orang nomor 3 itu adalah orang yang qalbun salim. Hati selamat. Apa namanya? Qalbun salim. Hati selamat. Orang nomor 3 nih Bu. Hatinya udah upgrade luar biasa. Orang nomor 2 tadi harus di-upgrade. Karena kalau nggak di-upgrade dia akan jatuh ke qalbun marid. Nomor 2 tadi, kalau dia nggak maintenance, nggak masuk bengkel, nggak rajin pengajian, nggak rajin ibadah, nggak dia perbaiki, maka dia jatuh ke kolbun yang sakit, hati sakit. Ujung-ujungnya yang wajib tak dikerjakan lagi. Kenapa tak dikerjakan yang wajib lagi? Nggak semangat. Nah, jadi bagusnya di maintenance, masuk kepada kolbun yang ketiga. Naik tingkat kolbun salim, hati yang selamat. Apa ciri-cirinya? Pertama, wajib dia kerjakan. Ya, ini wajib dia kerjakan. Dia puasa, dia sholat, dia nggak mau buka aurat. Ya, dia bayar zakat, dia hitung duit masuknya, dikeluarkan zakat 2,5%. Dia tak mau uang zakat ada di rumahnya. Keluar rumah dia memang betul-betul nutup aurat. Dia sholat, dia memang ganti puasa setahun, nggak ditumpuk-tumpuk ganti puasanya. Wah, ini orang bagus, wajib dia kerjakan. Yang kedua, haram dia tinggalkan. Hati-hati dia bergaul. Kalau ada orang mulai gosip, dia muter atau dia sebutkan kebaikan orang. Jadi orangnya peka. Misalnya ada orang ngajak dia ribah. Fulan tuh sombong betul. Belum tentu lagi. Kemarin dia baik kok sama aku. Dia menghindari ribah. Dia sebut-sebut baiknya orang. Dia tak mau sebut jeleknya orang. Karena dia tahu sebut baiknya orang adalah pahala. Sebut jeleknya orang adalah dosa. Ribah dia tinggalkan. Dia scan-nya kuat. Jadi nggak asal angguk-angguk aja. Tengok tuh sombong betul dia, iya. Sama-sama bapaknya. Enggak kayak gitu ya. Dia enggak mudah terpancing. Dia tak mudah terpancing. Dia kalau diajak gosip dia bisa hindarkan. Dia peka sekali. Dia kadang-kadang kan saya pernah bilang mengangguk aja gosip kan. Ngangguk aja kan enggak boleh kan. Mengangguk tuh udah gosip dah Bu.
Ya jangan angguk terus. Angguk angguk malam. Ya, jadi dia peka sekali. Kalau ada orang mulai fitnah orang, dia timpali. Belum tentu lagi. Ada orang ibu tuh kok mukanya masam kali ya. Allah, paling-palingan kau aja yang merasa. Belum tentu lagi dia semasam itu. Jadi dia balikkan. Dia terbiasa menghindari gosip. Nggak asal mengangguk-ngangguk aja. Ibu tuh semenjak punya suami baru sombong betul. Enggak kok, dia rajin kok ke masjid. Enggak macam kita yang belum ke masjid. Jadi dia pandai menimpali entah itu. Walaupun dia kena bantah balik lain urusan. Yang penting itu enggak gosip. Dia pokoknya bantah. Tengoklah tuh malam-malam datang malas dia pengajian. Oh iya, dia enggak pengajian, mungkin dia pengajian di tempat lain. Mana tahu kita. Pandai dia. Karena dia hati salim, hati selamat. Dia tidak mau tergoda. Dia bisa melatih dirinya untuk pelan-pelan mereject, menolak segala macam ghibah dan menggantinya dengan nyepil kebaikan orang. Ini dahsyat. Mau gitu? Kalau gitu semua enggak ada tantangan lah hidup ni nak. Gitu. Jadi keluar rumah dia betul-betul tutup aurat, dia enggak mau ngomongin orang, dia hindarkan yang namanya hal-hal yang syubhat. Syubhat itu apa, Bu? Al halalul bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma mutasyabih. Halal jelas, haram jelas. Antara keduanya syubhat. Yang syubhat tuh dia tinggalkan. Yang syubhat tuh apa misalnya? Misalnya nih, aku mau sholat nih, aku udah mau hijrah, aku mau sholat 5 kali sehari semalam. Pakai kutek boleh nggak ya? Dia tinggalkan karena dia ragu. Sebelum dia tanya ke ustadznya, dia tak mau. Pakai kutek boleh? Pakai kutek boleh? Boleh nggak? Kutek? Hello? Pakai kutek boleh. Cuman waktu wudhu buka, hapus. Tapi kuteknya jangan berlebihan pula sampai 1 meter pula panjangnya. Tapi dia syubhat, dia tinggalkan. Tapi enggak usah lah berkutek-kutek. Kalau ibu na'udzubillah, ibu kecelakaan, ibu berkutek, payah kami yang mandikannya. Harus kami cabut itu. Dibangunin tak pula mau. Hapus sendiri, enggak mau pula dia dibangunkan. Saya tuh paling sering memandikan jenazah tuh pakai kutek. Sering saya mandikan jenazah pakai kutek. Gimana saya mau membersihkannya? Cobalah pahami kami ini. Dibangunkan suruh hapus sendiri tak mau, malas pula dia. Hapuslah surang, enggak juga dia mau. Minta sama emaknya enggak tahu di mana perlengkapan anaknya penghapus kutek seterusnya. Akhirnya kemana? Kamar anaknya, emaknya dia menangis-nangis. Bapaknya dia menangis-nangis, kakaknya menangis-nangis. Gimana kami bisa membersihkan coba? Akhirnya saya stok di rumah saya. Pembersih kutek. Ada sekarang. Walaupun kutek enggak ada. Biar kalau mandikan jenazah saya tanya usianya berapa? Usianya 30-an. Oh ini ahli kutek nampak ini. Saya bawa aja dulu. Karena saya terlalu sering seperti itu, Bu. Terlalu sering mandikan jenazah ada kutek. Enggak cincai lah kalau udah mau meninggal lu tanggal kan ya. Bikin susah orang aja. Jadi kutek enggak nih? Sidak lah saya nih. Gitu maksudnya. Jadi kutek itu sebenarnya enggak ada masalah. Cuman bahaya ya. Bahaya kalau ibu meninggal. Dan kalau ibu sholat, wudu harus masuk. Jadi janganlah aneh-aneh. Biasa-biasa aja lah hidup nih. Ya, nah itu. Kok jadi ke kutek lah kita bahas? Kemana lah lari kaji ini? Lain ujung, lain pangkal. Oke? Dia tinggalkan yang syubhat. Syubhat. Dia tinggalkan yang ragu. Ragu dia tinggalkan. Pokoknya wajib dia kerjakan. Haram dia betul-betul tinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tinggalkan. Syubhat tuh yang samar, dia nggak tahu hukumnya. Yang dia nggak tahu dia tinggalkan. Ditengoknya orang kok giginya mantap ya. Sebulan yang lalu lain bentuk giginya. Kok sekarang lain giginya? Ternyata dia pakai gigi kelinci. Dan memang ada yang nanya sama saya, udah lama sih. Ustazah, apa hukum pakai gigi kelinci? Saya tak tahu apa gigi kelinci. Saya balas DM-nya. Jangan, kasihan kelincinya. Rupanya ada bentuk gigi itu nanti entah diapa-apain jadinya macam 2 di depan cantik. Itu kan enggak boleh. Itu kan merubah bentuk. Enggak boleh, Bu. Udah telanjur gimana Zah? Kalau udah telanjur gimana Zah? Itu enggak bisa lagi. Jadi bertanya sebelum melakukan. Jangan melakukan dulu baru DM saja Nela.
Ustazah, apa hukum cat rambut warna merah pakai bigen tapi bukan henna, dia di luar rambut. Kalau henna kan boleh masuk rambut. Nah, ini di luar rambut. Jangan Bu, udah terlanjur gimana Ustazah? Kan salah Ustazah telat menyampaikan. Oh itu pula saya pula yang salah. Kalau udah terlanjur ya sudahlah. Yang lalu biar berlalu. Iya kan, ke depan kita perbaiki. Tapi orang-orang yang hati selamat, dia tak mau lakukan kalau dia ragu. Dia tinggalkan sampai dia yakin. Oke? Tadi wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan. Oh yang makruh dia tinggalkan. Dia tak mau kerjakan karena dia tahu itu makruh. Makruh. Dia tak mau tidur habis subuh, habis asar. Kalau mau tidur di waktu syuruk, ya dia tidak mau menyanyi di kamar mandi. Ya, dia tidak mau menghembus makanan. Jadi ada makanan tak boleh hembus, menggunakan mulut tak boleh. Ya, kemudian dia tidak mau menyanyi di kamar mandi. Dia piring-piring itu setelah pengajian nih yang bolong-bolong itu, yang sompel-sompel itu dia buang semua. Di belakang ada yang ngomong habis nanti semua ya. Habis semua. Rupanya yang sompel aja di rumah ibu-ibu Al-Fatih. Nah gitu kan. Nah itu dia buang semua. Kenapa dia tak mau yang makruh? Oke? Wajib dia kerjakan. Haram dia tinggalkan. Makruh. No way. Kemudian sunnah dia banyak-banyakkan. Dia banyak puasa sunnah. Sholat sunnah. Yaumul bid. Duha. Tahajud. Dan yang paling penting. Ini yang paling penting. Yang mubah dia kurangi. Dia ganti dengan yang sunnah. Dahsyat. Baring-baring boleh. Dia kurangi baring-baring. Dia ganti dengan zikir. Ke mall boleh, dia kurangi ke mall, dia ganti dengan majelis zikir. Bercanda boleh, dia kurangi, dia ganti dengan baca Quran. Nonton boleh, ikatan cinta suara hati istri, dia kurangi, dia ganti dengan iktikaf ke masjid. Ngalai-ngalai boleh, santai-santai boleh, main HP boleh, dia kurangi, dia ganti dengan baca Quran. Ini orang dahsyat. Karena saya pastikan 100% wallahi. Nah, itu kalimat sumpah itu. Saya pastikan 100% wallahi. Orang yang banyak melakukan yang mubah. Pasti ketinggalan yang sunnah. Waktu cuma 24 jam. Tergantung kita mau memperbanyak yang mubah atau yang sunnah. Kalau orang kerjanya jalan-jalan, santuy-santuy, ngango-ngango, ngalai-ngalai, baring-baring, main HP, jalan-jalan, belanja-belanja, duduk-duduk, nongki-nongki, itu kebanyakan. Udah otomatis dia nggak sholat sunnah. Susah dia mau baca Quran. Sulit. Jadi boleh nggak duduk-duduk santai-santai? Boleh. Tapi di sisa waktu. Bukan di utama waktu. Lambat angguknya tanda berat. Gitu. Nah, sisa waktu. Apakah saya tidak duduk-duduk? Saya duduk-duduk juga. Apakah saya tak main handphone? Saya main handphone juga. Apa saya tak nongkrong-nongkrong bareng teman-teman kantor, teman-teman kampus? Saya lakukan juga. Cuman sisa waktu. Karena waktu kita usahakan. Karena saya juga berproses. Waktu yang paling utama adalah untuk yang wajib. Nomor 2 memperbanyak yang sunnah. Sisanya baru kita gas ke yang mubah. Cocok? Kita lihat besok Bu Epi. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Coba kita review sebelum kita tutup. 5 menit lagi udah setengah 12. Yang pertama tadi adalah orang yang hati sakit. Ciri-cirinya wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia tinggalkan. Mubah dia banyak-banyakkan. Kedua, orang hati sehat tapi belum bagus. B, wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan. Makruh dia, mubah dia kerjakan. Kerjakan semua. Ini orang komplite. Kemudian yang ketiga, orang paling bagus mimpi kita bersama, pelan-pelan kita ke situ ya. Pelan-pelan sama-sama kita ke situ. Butuh proses. Karena merubah kebiasaan tak mudah. Wajib kita kerjakan. Haram kita tinggalkan. Makruh kita tinggalkan. Sunnah kita banyak-banyakkan. Mubah kita kurang-kurangi. Ganti dengan yang sunnah. Karena kita ini berlomba pada ibadah sunnah. Kalau sholat semua orang sholat. Kalau puasa semua orang puasa. Yang mana yang paling banyak ibadah sunnahnya, itulah yang paling baik di mata Allah. Tapi Masya Allah, Jemaah Al-Fatih ini makin lama makin sejuk saja saya menengok ya. Semoga Allah istiqomahkan kita ya dalam majelis ini. Insya Allah. Semoga majelis ini konsisten, istiqomah. Dan ini teman-teman yang semua kita bertemu nanti dalam surga. Amin. Allahumma. Karena dalam agama Islam, saudara yang paling mantap bukan saudara-saudara.
saudara-saudara, tetapi berantu-antu dalam hal ibadah bukan. Yang akan menolong kita nanti di hari akhirat bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan anak kita, tapi teman-teman yang beriman. Insya Allah. Insya Allah. Maka banyak-banyakkan teman-teman beriman. Satu aja nyangkut jadilah dia sebut nama kita. Ya, masuk kita surga walaupun dengan cara tata ruang, bukan asli original ya. Terselungkup kita, hidung kita doang masuk ke surga jadilah dulu ya kan. Karena dibantu oleh teman kita. Insya Allah. Insya Allah. Demikian dari saya. Allahul bisawab. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika